Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung dalam acara Press Conference Brand Choice Award 2021. Pertama-tama, saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia sekaligus penggagas penghargaan Brand Choice Award 2021. Selanjutnya, Ibu Susilawati Ningsih selaku Direktur Utama Info Brand Group. Berikutnya ada Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Saya ucapkan selamat bergabung pula kepada Bapak Rawenda selaku Head of Life Solution Sales and Marketing PT Panasonic Gubel Indonesia, serta para Achiever Brand Choice Award 2021. Saya ucapkan bergabung pula kepada rekan-rekan media, ada dari Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka, Industri.co.id, Berita 1, Tribun News, JPNN, iNews, Warta Ekonomi, Sindo News, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami, ada Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek Jawa Pos, Sulteng Terkini, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, dan Suarapemerintah.id. Selama 1 jam ke depan, saya Agus Arianto akan memandu jalannya Press Conference Brand Choice Award 2021 pada siang hari ini. Rekan-rekan media perlu diketahui bahwa penghargaan Brand Choice Award 2021 merupakan sebuah penghargaan bergengsi bagi brand-brand nasional maupun internasional yang telah berhasil memasarkan produknya melalui marketplace serta menjadi pilihan konsumen Indonesia. Tentunya untuk menentukan peraih penghargaan Brand Choice Award 2021 pada kali ini, Trust & Co telah melakukan serangkaian proses penilaian. Seperti apa penilaiannya? Langsung saja saya undang bergabung kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia sekaligus penggagas Brand Choice Award 2021 untuk menjelaskan detail seperti apa pada proses penilaiannya. Silakan Pak Tri. Oke, terima kasih Mas Agus. Selamat siang rekan-rekan media, baik media nasional maupun media daerah, media partner dari kegiatan Brand Choice Award pada siang hari ini. Nah, nanti saya akan paparkan mengenai metodologi, namun sebelum saya paparkan metodologi, ada beberapa hal yang ingin saya update mengenai brand-brand pilihan konsumen di Indonesia, khususnya mereka yang dipilih melalui marketplace. Oke, mungkin bisa dibantu slide-nya. Oke, rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati, nah, tema kegiatan Brand Choice Award pada siang hari ini yang nanti akan berlangsung pada sore tepat pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat adalah temanya adalah brand pilihan konsumen di era digital. Next. Nah, kita tahu bahwa branding di era digital sudah tidak terelakkan lagi, terlebih ketika masa pandemi COVID-19. Semua orang lebih cenderung mengakses internet dan juga mereka berbelanja secara online atau secara melalui berbagai marketplace yang ada, sehingga hal itulah yang mendasari kita untuk menilai merek-merek yang menjadi pilihan konsumen khususnya di ranah digital atau ranah marketplace. Nah, branding boleh dikatakan adalah suatu aktivitas untuk meningkatkan nilai dari merek kita atau menghindari komoditasi atau membangun merek supaya berbeda dari yang lain. Ini menurut dari Marley, CEO Branding for Liquid Agency gitu ya. Nah, kita tahu bahwa tren ke depan sudah pasti internet menjadi salah satu hal yang sangat penting buat para pelaku brand di Indonesia karena pengguna internet sudah menyentuh angka 70% lebih dari penduduk Indonesia. Next. Nah, berdasarkan berbagai data juga bahwa internet selama 60 detik menyebut orang yang menonton YouTube mencapai 4,5 juta gitu ya, dan juga orang melalui sarana messaging gitu ya mencapai 41,6 juta. Ini angka yang sangat tinggi gitu ya.
Nah, ini merupakan data-data atau fakta yang sangat menarik sehingga para pelaku bisnis di Indonesia memang harus adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen dalam mengakses atau membeli produk mereka. Next. Nah, kalau kita tahu bahwa perilaku konsumen ketika mencari produk atau mencari brand pilihan mereka, biasanya ketika sekarang sudah pasti mereka akan melakukan penelusuran melalui mesin pencari. Ini yang dilakukan hal yang pertama ketika mereka membutuhkan produk atau jasa yang mereka butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga melakukan penelusuran melalui melakukan penelusuran melalui marketplace gitu ya. Melalui marketplace itu juga mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan produk mereka. Tidak hanya mereka melakukan penelusuran, biasanya ketika mereka ingin bertransaksi secara offline sekalipun gitu ya, mereka juga akan mencari referensi mengenai produk atau brand yang mereka akan pilih, sehingga ketika mereka datang ke store atau toko offline, mereka relatif sudah mendapatkan berbagai informasi yang sudah diberikan oleh brand-brand yang ada di Indonesia. Nah, baik mereka melakukan penelusuran, mereka juga biasanya melihat melalui sosial media, dan juga terakhir adalah mereka melakukan transaksi melalui marketplace atau melalui toko online yang disiapkan oleh berbagai prinsipal yang ada di Indonesia. Next. Nah, kalau kita lihat ada satu hal menarik bahwa customer path atau sebuah tahapan keputusan pembelian produk ada 5A gitu ya, dari awareness gitu ya. Artinya seberapa orang tahu mengenai brand kita. Biasanya informasi ini bisa didapatkan melalui sosial media, melalui iklan, melalui mass media gitu ya, melalui Google Search gitu ya, atau melalui mesin pencari yang lain. Yang kedua, mereka mulai tertarik terhadap suatu produk gitu ya. Ketika mereka sudah tertarik terhadap suatu produk, biasanya mereka mencari berbagai referensi. Nah, yang ketiga, mereka baru mulai bertanya. Nah, bertanya ini bisa beberapa perusahaan sekarang sudah membuat chatbot atau sarana chat komunikasi langsung dengan konsumennya. Ini juga mempermudah untuk memberitahu kepada konsumen untuk detail terhadap produk atau layanan yang mereka berikan. Tahapan keempat adalah mereka melakukan action atau mereka melakukan pembelian. Nah, ketika mereka melakukan pembelian, baru tahapan terakhir adalah advocate. Kenapa? Karena mereka bisa memberikan rating gitu ya, bisa memberikan review terhadap ulasan terhadap suatu produk atau suatu brand tertentu gitu ya. Next. Nah, kalau kita lihat di sisi yang lain, biasanya memang customer path juga diawali dari ketika kita aware terhadap produk tertentu. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan tentang produk tertentu, tentunya netizen atau calon konsumen biasa melakukan penelusuran gitu ya. Yang kedua, baru mereka mempertimbangkan gitu ya. Mereka mempertimbangkan antara brand satu dengan brand yang lain. Mereka akan compare dari sisi harga, dari sisi fitur, dari sisi benefit, atau dari sisi kualitas dari produknya. Nah, mempertimbangkan ini salah satunya adalah review dan rating dari konsumen yang sudah pernah berbelanja. Itu juga menjadi hal yang diperhatikan oleh konsumen di era digital saat ini. Karena hal itu sangat untuk meningkatkan keyakinan mereka ketika mereka memutuskan untuk membeli suatu produk tertentu. Nah, baru mereka akan melakukan pembelian gitu ya. Nah, setelah melakukan pembelian, mereka juga diminta untuk melakukan review, baru mereka melakukan repeat terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh brand gitu ya. Jadi ini langkah-langkahnya ketika tren yang terjadi ketika era digital saat ini. Next. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan gitu ya, kami tahun ini melakukan survei terhadap 70 fase pertama ya, rekan-rekan media. Jadi fase pertama survei Brand Choice Index terhadap 70 kategori produk yang kita lakukan survei. Jadi produk-produk yang mereka brand jual melalui official store mereka di marketplace. Jadi pada fase pertama ini kami melakukan survei terhadap 70 kategori produk gitu ya.
Nah, berdasarkan data ulasan di mesin pencari, jadi mereka yang mencari produk di berbagai kategori, jadi dari 70 kategori produk, berdasarkan data di mesin pencari, ada 10 kategori produk yang paling banyak dicari dari 70 kategori ya. Jadi kita masih tahapan karena di Indonesia sendiri kurang lebih kita melakukan survei setahun itu ada 500 kategori produk atau jasa. Nah, ini baru 70 kategori. Dari 70 kategori ada top 10-nya. Pertama yang dicari di internet adalah AC gitu ya, sebanyak 119.630. Yang kedua adalah bedak wajah, lalu hand sanitizer, blender, laptop hingga printer gitu ya. Hingga printer ini adalah 10 kategori produk yang paling banyak dicari di internet dari 70 kategori yang kita lakukan survei pada fase pertama Brand Choice Index pada tahun ini. Next. Nah, untuk kategori produk dengan transaksi penjualan terbanyak ini sangat menarik gitu ya. Sangat menarik khususnya brand-brand yang memiliki official store. Jadi kalau brand-brand yang tidak memiliki official store kita juga tidak lakukan penelusuran gitu ya. Jadi yang mereka memiliki official store di marketplace. Nah, ini merupakan data penjualan 10 kategori produk dengan transaksi terbanyak gitu ya. Dari 70 kategori yang kita lakukan survei pada fase pertama ini di 2 marketplace teratas berdasarkan data official store mereka gitu ya. Nah, pertama ditempati oleh produk body lotion. Jadi kami melakukan penelusuran brand-brand apa saja yang ada di kategori body lotion. Dari total transaksi di official store mereka gitu ya, sepanjang periode survei yang kita lakukan ada 2.034.069 produk yang laku terjual. Jadi ini produk yang laku terjual. Jadi bukan angka rupiahnya, tapi produk yang laku terjual. Yang kedua adalah kategori sampo sebanyak 1.343.348 produk yang terjual gitu ya. Kategori sabun mandi cair ada 999.337 produk yang terjual. Sampai kategori bedak wajah 630.810 produk yang terjual melalui official store mereka yang berada di marketplace, di 2 marketplace teratas. Nah, ini 10 kategori produk dengan transaksi penjualan terbanyak. Next. Nah, untuk kategori 10 kategori produk dengan ulasan pelanggan terbanyak gitu ya. Ini relatif tidak jauh berbeda dengan kategori penjualan tadi gitu ya. Nah, jadi mereka ketika sudah melakukan transaksi, mereka juga mengulas melalui melalui marketplace gitu ya. Mereka mengulas dan memberikan rating atau penilaian terhadap layanan atau kualitas dari produk tersebut gitu ya. Jadi kategori body lotion ini masih menempati peringkat pertama gitu ya dari 70 kategori yang kita survei. Sebanyak 1.072.344 ulasan. Yang kedua 691.687 untuk kategori shampoo. Dan yang ketiga adalah sabun mandi cair 632.985 ulasan. Sampai bedak wajah 333.000 sekian gitu ya. Ini 10 kategori dengan ulasan terbanyak dari 70 kategori produk yang kita lakukan survei di 2 marketplace teratas gitu ya. Nah, ini tentunya sangat menarik gitu ya berdasarkan data-data ini gitu. Next. Nah, itu berdasarkan data hasil temuan yang kita lakukan sepanjang periode survei gitu ya dari Desember sampai Februari tahun 2021 gitu ya. Dari Desember 2020 sehingga Februari 2021. Nah, saya akan terangkan bagaimana metodologi survei yang kami lakukan terhadap penilaian award pada sore hari ini gitu ya. Next. Nah, Brand Choice Award merupakan penghargaan dan pengakuan bergengsi atas kinerja dalam membangun dan mengelola brand yang dinilai telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen Indonesia. Nah, ini menjadi titik tekan karena memang ini adalah berdasarkan data transaksi yang dipilih, brand-brand yang dipilih oleh konsumen setiap kategorinya. Berdasarkan 3 aspek penilaian. Jadi kita menentukan berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek. Yang kedua adalah digital consumer choice aspek. Dan ketiga adalah digital consumer review dan rating aspek.
Next. Nah, tujuan penghargaan ini yang pertama kami dari Trust & Co dan Infobrand ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen melalui channel official store mereka di marketplace. Yang kedua adalah Brand Choice Award tahun 2021 ini diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan kepada konsumen dan calon konsumen dalam memilih produk, sehingga brand-brand ini patut mendapat rekomendasi dari konsumennya. Jadi kita harapkan dengan brand-brand mendapatkan Brand Choice Award diharapkan menambah kepercayaan konsumen dan calon konsumen ketika mereka ingin memilih suatu produk. Sehingga kita harapkan logo Brand Choice Award ini bisa ditempatkan di berbagai materi promosi setiap brand peraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini. Yang ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan dan brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan channel digital mereka melalui penjualan melalui sarana digital. Next. Nah, tahapan survei yang kami lakukan untuk menentukan pemenang siapa peraih Brand Choice Award pada fase 1 tahun ini, kami tahapan yang pertama adalah kami menentukan pemilihan kategori produk atau jasa. Jadi kita tetapkan pada fase pertama ini ada 70 kategori produk atau jasa yang kita lakukan penilaian gitu ya. Nah, berdasarkan kategori tersebut baru kami melakukan penelusuran brand-brand apa saja di kategori tersebut. Kami melakukan penelusuran. Jadi kalau ada 10 kita masukkan 10, kalau ada 15 brand kita masukkan 15 brand. Kalau ada 5 brand kita masukkan 5 brand. Kalau ada 3 ya kita masukkan 3 brand di kategori tersebut. Baru kami melakukan pengambilan data. Jadi pengambilan data melalui mesin pencari dan juga melalui marketplace. Jadi dari sisi penjualan, dari sisi review dan rating, dan juga dari sisi seberapa banyak brand tersebut diulas di mesin pencari dan seberapa banyak brand tersebut dicari oleh netizen. Yang keempat, kami menginput data berdasarkan data yang masuk gitu ya, kami input untuk setiap kategorinya. Baru kami melakukan perhitungan indeks dan juga melakukan quality control. Dari data tersebut kami baru menentukan brand-brand pemenang Brand Choice Award pada tahun 2021 ini. Next. Nah, adapun metode yang kami lakukan, jadi survei ini survei Brand Choice Index gitu ya, kita lakukan dari bulan Desember 2020 hingga Februari 2021 terhadap 70 kategori produk dengan lebih dari 500 brand tersurvei. Jadi total brand tersurvei ada 500-an gitu ya. Mengacu pada 3 aspek penilaian gitu ya. Sesuai yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah digital brand awareness aspek. Kami mengukur berdasarkan banyaknya ulasan brand di internet dan banyaknya brand dicari di internet. Mengacu kepada data mesin pencari. Yang kedua adalah kami mengukur, kami mengecek gitu ya, berapa banyak transaksi penjualan yang dilakukan oleh brand terhadap suatu produk di kategori tertentu melalui official store mereka di marketplace, 2 marketplace. Yang ketiga adalah digital consumer review and rating aspect. Jadi juga kami melakukan pengecekan berapa rating yang dinilai oleh netizen atau oleh konsumen terhadap produk yang mereka jual atau brand yang mereka jual. Next. Nah, adapun kriteria pemenang, siapa yang meraih penghargaan Brand Choice Award, kami tentukan 3 hal. Yang pertama, brand-brand tersurvei memiliki official store gitu ya, yang terdaftar secara resmi di marketplace gitu ya. Yang kedua, brand-brand tersurvei memiliki brand awareness yang tinggi. Kami menentukan minimal ulasan secara digital itu 10.000 ulasan, serta meraih final score. Jadi dari 3 aspek tersebut, final score indeksnya minimal 10% atau lebih di kategori produknya. Yang ketiga, brand achiever berada di posisi 3 teratas. Jadi kalau posisinya 4, 5 mereka tidak menang, tapi kalau mereka di posisi 3 teratas, mereka
bisa memenangkan di kategorinya. Atau kalau di kategorinya hanya 3, itu yang berhak menang hanya 1 brand saja. Next. Nah, saya akan umumkan brand-brand peraih penghargaan Brand Choice Award pada siang hari ini. Saya akan bacakan satu persatu gitu ya. Pada kesempatan sore hari ini nanti akan kita berikan penghargaan kepada brand-brand peraih penghargaan Brand Choice Award tahun 2021 ini gitu ya. Yang pertama adalah Panasonic untuk kategori pompa air gitu ya. Yang kedua Gree untuk kategori AC. Yang ketiga adalah Senka untuk kategori facial foam dan facial wash. Yang ketiga adalah Miranda untuk kategori vitamin rambut. Yang selanjutnya adalah Blackmores untuk kategori vitamin C. Selanjutnya Herboris untuk kategori face and body scrub. Selanjutnya ada Figure untuk kategori power bank. Selanjutnya ada Oxon untuk kategori oven dan microwave. Selanjutnya ada Modena untuk kategori water heater. Selanjutnya untuk Sharp untuk beberapa kategori, mulai dari mesin cuci, vacuum cleaner, dispenser, lemari es, AC, oven dan microwave, serta air purifier dan air cooler. Nah, selain data tersebut gitu ya, masih ada ratusan brand lainnya yang memenangkan penghargaan Brand Choice Award pada tahun 2021 ini untuk fase pertama. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Sukses selalu, salam sehat. Terima kasih. Ya, baik, demikian tadi penjelasan dari Pak Tri Raharjo. Semoga penjelasan tadi memberikan gambaran kepada kita mengenai bagaimana perkembangan brand di ranah digital gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Tri. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ataupun Q&A. Selanjutnya kita akan mengundang Bapak salah satu achiever Brand Choice Award 2021. Beliau adalah Bapak Rawenda, mewakili brand Panasonic. Di sini ada kategori pompa air gitu ya. Saya undang Bapak Rawenda selaku Head of Life Solution Sales and Marketing PT Panasonic Gubel Indonesia. Halo, selamat siang Bapak Rawenda. Selamat siang. Ya. Saya ingin berbincang-bincang nih kepada Bapak Rawenda mengenai bagaimana brand Panasonic khususnya untuk produk pompa air gitu Pak. Bagaimana Panasonic mempertahankan brandnya di ranah digital sehingga menjadi pilihan masyarakat gitu Pak. Mungkin berdasarkan hasil riset saya gitu, pompa air Panasonic ini telah hadir sejak tahun 1988 gitu ya Pak ya. Mungkin boleh diceritakan dulu Pak mengenai bagaimana perkembangan pompa air Panasonic ini dari generasi ke generasi gitu Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk secara brand Panasonic sendiri hadir di Indonesia sudah lebih dari 50 tahun ya, sejak tahun 1970. Kemudian secara merek awalnya itu menggunakan merek nasional dan pompa air sendiri awalnya masih impor dari Jepang. Jadi hampir semua merek Panasonic awal ataupun nasional itu awalnya memang produksi di Jepang semua, kemudian terjadi investasi dan pengembangan di beberapa negara Asia, ASEAN khususnya, dan di Indonesia untuk pompa air mulai diproduksi itu di tahun 88. Jadi sejak 1988 mulai produksi lokal di Indonesia, di Jakarta tepatnya, dan mulai dikonsentrasikan seluruh produksi pompa air itu ada di Indonesia, baik untuk kebutuhan domestik dan juga untuk ekspor ke berbagai negara. Jadi kemudian awal 2004 itu terjadi
perubahan secara merek. Yang sebelumnya ada merek nasional dan merek Panasonic, itu semuanya menjadi satu merek Panasonic untuk seluruh produk yang dipasarkan di seluruh dunia. Jadi tidak ada lagi merek nasional mulai tahun 2004 sampai sekarang. Dan juga pompa air Panasonic sendiri kita berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan. Kita juga pernah memecahkan rekor muri untuk pompa nyala nonstop 100 jam. Kemudian kita juga banyak mendapatkan award yang lainnya. Selain itu, mulai 5 tahun terakhir, tren penjualan ataupun tren pemasarannya mulai ada perubahan, khususnya dalam hal digitalisasi, dan kita juga mulai aktif menggandeng beberapa e-commerce maupun enabler untuk mengaktifkan channel penjualan kita melalui e-commerce ataupun online shopping. Saya kira seperti itu penjelasannya tentang sekilas tentang produk pompa air Panasonic. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Bapak Rawenda tadi menyebutkan bahwa Panasonic ini diawali dengan merek nasional gitu Pak ya. Kalau kita mengingat, saya sendiri ingat betul itu mengenai merek Panasonic, merek nasional itu Pak. Lantas bagaimana Pak mempertahankan merek yang nasional, mungkin dulu udah sangat dikenal oleh masyarakat, terutama mungkin kalangan kolonial gitu ya. Saya menyebutnya kalangan kolonial yang era baby boomer dan di bawahnya gitu. Terus bagaimana Pak untuk mempertahankan citra dari merek yang dulu sudah sangat terkenal gitu kan, terus melakukan rebranding menjadi Panasonic, terutama untuk generasi milenial Pak, yang sekarang dia sudah sangat digital minded gitu, mengetahui berbagai brand gitu kan yang dapat ditemukan di digital. Bagaimana Pak caranya Pak? Ya, caranya kita juga mengaktifasi kegiatan kita, promosi kita, branding kita ke seluruh channel yang terkait dengan penjualan dan pemasaran produk pompa air Panasonic. Contohnya dalam hal channel, kita tidak hanya komunikasikan kepada pihak dealer atau distributor saja, tetapi kita juga menggandeng para teknisi dan juga kita melakukan promosi iklan untuk ke end user melalui radio ataupun TVC. Itu yang konvensionalnya. Kemudian di 3 tahun terakhir kita mengaktifasi untuk digitalnya. Kita juga aktif di Instagram dan YouTube dan juga melalui Twitter official dari Panasonic itu sendiri. Jadi untuk kita tetap bisa merebranding ataupun memperkenalkan merek Panasonic yang berganti merek nasional itu, kita memanfaatkan semua media promosi yang kita miliki, baik yang online, offline, baik kita melakukan untuk branding depan toko seperti softsen dan display. Di situ juga kita untuk beberapa toko kita buatkan display showroom, di mana di situ kita juga cantumkan histori ataupun perkembangan produk pompa air dari tahun ke tahun, bagaimana merek nasional berubah menjadi merek Panasonic. Jadi sosialisasinya kita sentuh untuk ke seluruh aspek yang terkait dalam hal pemasaran dan penjualan produk pompa air Panasonic. Baik. Iya, baik Pak Rawenda. Tadi kalau kita menyimak penjelasan Pak Tri tadi gitu kan, bahwa sekarang ini hampir 70% lebih gitu masyarakat di Indonesia itu perhatiannya sudah tertuju ke internet gitu ya Pak ya. Maksudnya 70% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet gitu. Artinya juga bisa diartikan bahwa perhatian mereka itu sudah tertuju ke internet gitu. Dan Pak Tri tadi juga menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi kunci sebuah brand menjadi dipilih oleh masyarakat atau konsumen saat ini adalah hadir di ranah digital gitu. Sementara kita tahu di luar sana sudah banyak
brand yang lain di kategorinya. Kalau dalam hal ini kita membicarakan kategori produk pompa air, di luar sana sudah sangat banyak brand pompa air gitu Pak. Mungkin boleh diceritakan kapan sih Panasonic ini hadir di ranah digital gitu Pak, sehingga dapat bersaing dengan brand-brand yang lain Pak gitu. Terima kasih. Kita mulai aktif di digital, kalau sebenarnya ya dari awal itu sudah, tapi kebanyakannya baru dari versi web ataupun dari CEO dari Google, seperti itu awalnya. Kemudian masuk ke Facebook itu kurang lebih dari 7-8 tahun yang lalu ya, aktif di Facebook itu. Dan mulai masuk ke YouTube kurang lebih 6 tahun yang lalu, dan 3 tahun terakhir itu trennya juga mulai berpindah, yaitu kebanyakan di Instagram. Jadi sebenarnya kalau secara media promosi sudah dari awal Panasonic juga aktif dalam online media promosi. Tapi untuk yang direct sales itu kita mulai startnya itu dari 5 tahun yang lalu, sebelum e-commerce masuk ke Indonesia itu dulu melalui online shop yang brand Jepang juga, yang kita kerjasama. Jadi rintisannya dari sana. Kemudian 3 tahun terakhir kita mulai aktif ke e-commerce dengan menggandeng berbagai enabler untuk lebih aktif lagi kita menjual melalui online, karena penjualan melalui online itu menurut kami itu ada 2 benefit. Selain kita mendapatkan income ataupun omset penjualan dengan memanfaatkan dan kerjasama dengan e-commerce itu, kita juga dapat mempromosikan, rebranding produk kita, sehingga meningkatkan awareness produk kita, dan merek kita menjadi lebih sering dicari ataupun direkomendasikan oleh konsumen melalui mereka yang aktif belanja di e-commerce ataupun online shopping. Satu lagi pertanyaan Pak, Bapak tadi menyebut bahwa Panasonic memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk melakukan promosi dan branding itu ya Pak ya. Mungkin bisa disebutkan Pak beberapa gitu konten-konten seperti apa sih Pak yang dibuat oleh Panasonic itu, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat dan menciptakan brand yang baik dari Panasonic itu sendiri gitu Pak. Kalau secara konten kita biasanya mengikuti dari kebiasaan ataupun tren lifestyle ya, yang sedang ada dalam ataupun lagi trending. Jadi di situ kita biasanya juga membuat konten yang kaitannya dengan produk, tapi kita kemas dengan satu isu yang lagi trending dalam masing-masing platform, baik Instagram, Facebook ataupun Twitter itu sendiri. Dan terakhir itu kan kita ada TikTok juga ya. Ini kita baru mulai. Kalau TikTok itu juga ya kita membuat jingle-jingle yang bisa diadopsi menjadi background ataupun musik dalam TikTok juga. Itu juga kita mulai masuk. Kemudian yang lainnya biasanya kita menggandeng juga dengan KOL. Jadi kontennya kita betul-betul dibuat senatural mungkin. KOL itu bagaimana menyampaikan experience mereka menggunakan produk kami, dan juga untuk merekomendasikan bahwa produk kami benar-benar sesuai dengan informasi produk atau spesifik produk yang kita promosikan, seperti itu. Jadi kita selain membuat konten sendiri, juga kita ada kerjasama dengan beberapa KOL atau endorser untuk mempromosikan produk kita melalui digital activity.
Ya baik Pak, menarik sekali Pak. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dari pertanyaan rekan-rekan media yang lainnya Pak. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin beralih ke Pak Tri yang mungkin kita akan bertanya lagi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Tri tadi. Pertanyaannya Pak Tri, di tengah perkembangan teknologi digital tentu memberikan peluang kepada brand untuk bisa dikenal dengan lebih mudah lagi itu ya Pak ya. Tapi dengan perkembangan digital itu pula membuat brand-brand menjadi lebih mudah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Pak. Kita lihat di ranah digital, di marketplace itu ada banyak sekali brand, berbagai macam brand yang mungkin dulu kita nggak kenal ini brand apa gitu kan, tiba-tiba muncul gitu Pak. Mungkin hal itu yang membuat persaingannya menjadi semakin sengit. Atau ada tantangan lain apa Pak? Tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh brand dalam menghadapi era digitalisasi ini Pak? Sangat menarik Mas Agus gitu ya. Memang ketika era digital ini era keterbukaan gitu ya. Kenapa saya sebut sebagai era keterbukaan? Karena kita bisa lihat ketika kita menjual produk di marketplace gitu ya, seberapa banyak orang yang melihat produk kita, seberapa banyak orang yang membeli produk kita, dan bagaimana ulasan dari para konsumen kita, dan bagaimana konsumen menilai atau merekomendasikan produk atau brand kita, itu diungkap secara detail dan juga transparan gitu ya. Nah, ini era keterbukaan sebuah brand. Nah, ketika era keterbukaan sebuah brand, memang brand-brand yang sudah lebih dulu hadir, baik di Indonesia maupun di berbagai negara gitu ya, memang lebih berpotensi, lebih sukses. Kenapa? Karena satu, mereka memiliki tingkat awareness yang baik. Yang kedua, mereka secara ranah offline tentunya atau di store offline, mereka sudah biasa ditemukan oleh konsumen mereka atau calon konsumen mereka, sehingga faktor kepercayaan atau mereka sudah menggunakannya mereka relatif lebih tinggi. Nah, ketika mereka hadir di ranah digital atau di ranah online, sudah pasti ketertarikan konsumen lebih tinggi dibanding dengan brand-brand yang baru hadir. Nah, tantangannya adalah brand-brand yang sudah lama established adalah bagaimana mereka bisa bertransformasi secara tim penjualan mereka atau tim marketing mereka, bagaimana bisa meningkatkan penjualan secara digital. Saya kira ini menjadi tantangan tersendiri karena selama ini mereka memasarkan produknya secara offline gitu ya. Nah, ketika memasarkan produk secara online sudah pasti menjadi tantangan tersendiri untuk tim. Nah, sementara pemain startup atau pemain brand baru gitu ya, dengan mereka hadir, internet sudah merebak gitu ya, internet sudah marak gitu ya, sehingga mereka lebih cepat melakukan adaptasi, bahkan memang start awalnya banyak juga yang mereka memasarkan secara digital atau secara online, sehingga secara organisasi mereka lebih agile gitu ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, sehingga tantangan buat pemain-pemain brand yang sudah established lebih dahulu adalah bagaimana mereka merespon pasar dengan cepat karena memang persaingan begitu cepat juga. Nah, terbukti banyak brand juga pemain-pemain yang sudah established lama mendominasi di pemenang dari brand choice ini, tapi juga tidak sedikit juga brand-brand yang relatif secara pasar offline mungkin kita jarang menemukan, tapi begitu kita dapatkan di ranah online atau di marketplace, mereka memiliki penjualan yang sangat baik. Itu juga tidak menutup kemungkinan, Mas Agus, sehingga memang persaingannya sangat ketat gitu ya. Persaingannya sangat ketat. Terlebih dengan keterbukaan seperti ini, saya kira semakin kompetitif gitu, Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Tri atas penjelasannya.
pertanyaan berikutnya ini tadi sebenarnya udah dijelaskan Pak Tri gitu. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih proses seorang konsumen untuk memilih, untuk menentukan pilihannya kepada brand tertentu gitu Pak. Tadi udah sedikit disinggung, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Nah ini menarik, memang ketika konsumen mencari atau menentukan pilihan terhadap produk atau brand yang mereka pilih, tentunya melalui berbagai pertimbangan. Yang pertama memang titik tekannya adalah bagaimana awareness brand kita dikenal oleh masyarakat luas. Nah, untuk membuat brand kita dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di ranah digital gitu ya, tentunya kita memiliki berbagai media channel untuk mengkomunikasikan produk kita ke masyarakat luas. Nah, media channel yang kita bisa gunakan salah satunya adalah sosial media. Tadi juga Panasonic menyampaikan gitu ya, mereka memiliki berbagai sosial media, baik itu Facebook gitu ya, atau Twitter, atau Instagram yang sekarang lagi booming gitu ya, nah atau YouTube gitu ya. Nah, sosial media milik brand ini menjadi suatu channel yang powerful menurut saya. Kenapa? Karena ini adalah dikelola langsung oleh brand atau mereka menunjuk agensi gitu, sehingga konten-konten yang mereka hadirkan relevan dengan tren terupdate gitu ya, tren terupdate dan juga relevan dengan produk yang mereka tawarkan kepada konsumennya. Itu yang pertama adalah melalui sosial media, sehingga semakin banyak fans, semakin banyak followers, semakin banyak subscriber, semakin berpotensi brand kita dipilih oleh konsumen. Karena konsumen secara langsung melakukan engagement dengan brand gitu ya, dengan prinsipal gitu ya, melalui sarana sosial media. Bahkan sekarang eranya adalah mereka melakukan berbagai pertanyaan seputar produk tersebut juga mereka menanyakan melalui sosial media. Jadi sehingga aktivitas sosial media ini menjadi kunci penting untuk membangun engagement dan juga awareness kepada konsumen kita. Yang kedua adalah melalui brand channel, melalui search engine. Tadi juga sudah disampaikan oleh Panasonic. Kenapa? Karena mesin pencari ini mempengaruhi apakah sebuah brand akan dipilih oleh konsumen atau tidak. Ketika brand kita hadir di mesin pencari, sudah pasti berpotensi untuk dipilih. Nah, ketika hadir di mesin pencari, siapa sih yang mempengaruhi? Satu adalah media atau pemberitaan dari berbagai media online atau media digital yang ada di Indonesia. Kenapa? Rata-rata media digital biasanya hadir gitu ya di page 1 Google gitu ya, atau page 2 Google atau page 3 gitu ya, atau blog atau website internal perusahaan. Ini yang sangat mempengaruhi ketika kita ingin mencari sebuah informasi, Mas Agus. Sehingga hal ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ketika mereka sudah melakukan penelusuran, biasanya penelusuran itu bisa melalui sosial media, bisa melalui search engine, atau mereka melakukan penelusuran secara langsung melalui websitenya, atau mereka melakukan penelusuran melalui marketplace. Karena kalau kita melakukan penelusuran melalui marketplace, biasanya kita sudah akan mendapatkan berbagai pilihan produk yang ditawarkan di marketplace gitu ya. Dan di situ banyak sekali brand-brand yang muncul gitu ya, dengan berbagai alternatif pilihan. Nah, kita bisa cek mulai dari harganya, mulai dari ulasannya, mulai dari ratingnya, mulai dari berbagai benefit yang ditawarkan oleh produsen pada konsumen. Saya kira hal itu membuat netizen atau calon konsumen lebih mudah untuk memutuskan produk-produk mana yang akan mereka pilih. Nah, ketika rating mereka memiliki rating di atas 4 gitu ya, atau 4,5, kalau kita pernah melakukan survei, rata-rata official store itu memiliki rating di angka 4,7. Artinya secara layanan dan produk mereka sudah cukup baik. Nah, official store sebagai salah satu pilihan. Kenapa? Karena satu adalah bahwa kualitasnya jaminan akan kualitas dan juga jaminan keaslian biasanya dengan kita berbelanja melalui official store. Saya kira konsumen akan semakin mudah. Nah, ketika konsumen sudah menemukan produknya dari berbagai pilihan,
mereka akan melakukan transaksi, sekarang sudah terhubung dengan berbagai channel pembayaran atau sarana pembayaran gitu ya. Baru kita diminta untuk melakukan review dan rating terhadap produk tersebut atau layanan mereka. Itu Mas Agus. Oke, baik Pak Tri atas penjelasannya. Satu pertanyaan lagi Pak, saya akan beralih ke mengenai metodologi survei Pak. Bapak tadi menyebutkan bahwa ada 5.000 kategori yang disurvei gitu Pak ya. Sementara pertanyaannya apakah itu sudah mewakili semua kategori gitu Pak? Soalnya kita tahu di luar sana itu ada banyak banget gitu kan. Kalau kita lihat di marketplace itu banyak banget kategori-kategori yang dijual di luar sana gitu Pak. Kalau per tahun yang dilakukan oleh Trust & Co melakukan survei bukan 5.000 kategori, tapi 500 kategori produk atau jasa. Jadi kurang lebih gitu ya, kurang lebih ada 500 kategori produk atau jasa yang kita sepanjang 1 tahun kita melakukan survei gitu ya. Nah kebetulan pada fase pertama Brand Choice ini kita melakukan survei di 70 kategori produk atau jasa dengan 500 brand yang tersurvei, Mas Agus. Jadi memang secara official store di Indonesia kurang lebih ada 5.000-an gitu ya. Jadi 5.000-an official store yang aktif gitu ya, yang mereka ada di marketplace gitu ya, 5.000-an kurang lebihnya. Jadi saya kira dengan banyaknya produk yang ditawarkan di berbagai marketplace akan semakin memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan. Tapi dengan adanya penghargaan ini, kita berharap akan semakin memudahkan konsumen dalam memilih produk karena ini merupakan brand pilihan dari konsumen dan tentunya sudah melalui penilaian dari 3 aspek, baik secara popularitas sebuah brand atau brand awareness-nya, yang kedua adalah berdasarkan tingkat penjualan, dan yang ketiga adalah berdasarkan review dan juga ratingnya, Mas Agus. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Tri atas penjelasannya. Saya lihat ini di kolom chat maupun Q&A belum ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Mungkin closing statement aja Pak. Dari Pak Rawenda, saya berikan kesempatan kepada Pak Rawenda Pak. Apa yang dilakukan Panasonic Pak menghadapi era digitalisasi ini Pak? Oke, terima kasih. Tentunya di era digitalisasi ini kita juga perlu lebih aktif lagi dalam mengeksplor kreativitas kita dalam membuat konten yang sesuai dengan tentunya di digital juga ada syarat dan ketentuannya dalam membuat konten, tidak serta-merta dalam kita memiliki kebebasan membuat konten. Jadi betul-betul kita diperlukan kreativitas dan imajinasi yang sangat baik dalam meng-create konten yang sesuai dengan tren kekinian dan juga bisa menginformasikan tentang keunggulan produk ataupun selling point dari produk yang kita jual sesuai dengan target market kita, dan juga kita bisa mendapatkan feedback langsung dari customer ataupun pelanggan kita melalui media sosial yang kita miliki, sehingga segala masukan dan juga feedback dari konsumen akan segera kita dapatkan secara cepat, real time, dan tentunya kita bisa segera follow up untuk perbaikan dan juga meningkatkan kualitas produk kita maupun kualitas pelayanan kita untuk konsumen. Jadi di era digitalisasi ini semuanya serba cepat, serba singkat. Jadi kita juga harus always ready untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman ke depannya. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ke Pak Tri Pak, closing statement Pak, mungkin yang harus dilakukan, hal yang bermanfaat bagi brand di era digitalisasi ini Pak. Saya kira sudah menjadi hal yang mutlak gitu ya.
brand hadir di berbagai channel digital gitu ya, baik melalui website, baik melalui mesin pencari, baik melalui media digital, baik melalui marketplace atau social media atau sarana aplikasi yang lain gitu ya. Saya kira ini menjadi suatu hal yang penting ketika perubahan itu terjadi. Karena memang sekarang terjadi perubahan perilaku konsumen sehingga brand harus adaptif terhadap perubahan tersebut. Yang kedua adalah tetap memonitor, mengontrol gitu ya, apa yang menjadi feedback dari konsumen gitu ya, karena ini menjadi hal yang sangat penting untuk perbaikan aktivitas digital campaign dari brand-brand yang ada di Indonesia. Saya kira itu, Mas Agus. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan kepada Bapak Rawenda dan Pak Tri dan rekan-rekan media semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Saya persilahkan untuk foto bersama. Semua. Iya. Rekan-rekan media, kalau berkenan, ya. Dua, satu, sekali lagi. Sudah? Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah bersedia hadir dan hingga akhir acara virtual press conference Brand Choice Award 2021. Saya sebutkan lagi media-media yang telah bergabung dalam acara hari ini. Ada Media Indonesia, Tempo, Suara Merdeka, Industri.co.id, Berita 1, Tribun News, JPNN, iNews, Warta Ekonomi, Sindo News, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Ada Media Jambi, Sinar Jambi, Lintas Aceh, Lampung Media Online, Barakata.id, radarnews.com, suaramandiri.com, sultengterkini.com, wartatasik.com, monologis.id, klik Samarinda, dan suarapemerintah.id. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rawenda, Bapak Tri Raharjo. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan Brand Choice Award 2021. Semoga prestasi yang didapat menjadi langkah awal agar lebih dikenal dan menjadi pilihan para konsumen Indonesia. Saya Agus Arianto, salam brand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.